Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Nah, kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Bisa lanjut lagi. Kemarin beberapa ada kendala. Akhirnya agak nggak ada materi beberapa saat. Tapi insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali. Dan di pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang Daulah Abbasiyah, yang mana terakhir kita sudah sampai di Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana beliau ini mendirikan kota As-Salam atau yang dinamakan sekarang dikenal kota Baghdad. Nah, di sini ada tambahan. Kebanyakan ahli sejarah berselisih seputar nama Baghdad, namun mereka bersepakat bahwa nama tersebut terangkai dari nama Bagh yang maknanya Allah atau teman, dan kata Dat yang merupakan makna pemberian atau sebuah nama bagi seorang laki-laki, sehingga Baghdad artinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasa Persia. Baghdad sekarang kotanya berada di Irak, menjadi ibu kota Irak, negara Irak. Nah, dulu pernah tuh tahun 2004 dibom dihancurkan sama Amerika saat Amerika ingin mencari seorang yang bernama Saddam Hussein. Nah, kemudian wafatnya Abu Ja'far Al-Mansur wafat pada tahun 158 Hijriah dalam perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Al-Mahdi sebagai khalifah. Jadi kekhalifahan pada saat itu masih menggunakan sistem pewarisannya, diwariskan. Nah, kemudian Al-Mahdi Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur lahir di Humaimah tahun 126 Hijriah. Nah, beliau dididik orang tuanya tentang masalah pendidikan, perang, administrasi, dan tata usaha. Beliau dibaiat menjadi khalifah pada tahun 158 Hijriah. Beliau yang fasih dan cakap dalam berbahasa Arab, membaca Al-Quran juga bagus, dan penerapannya juga bagus. Makanya pada masa Khalifah Al-Mahdi ini, Daulah Abbasiyah merasakan sifat kedermawanannya, kecintaan terhadap rakyat, dan menghilangkan kezaliman dari mereka, termasuk khalifah yang baik pada masa Daulah Abbasiyah. Dan beliau menjabat sebagai khalifah itu selama 11 tahun. Perkara-perkara penting yang dilakukan adalah: 1. Membebaskannya seluruh orang yang dipenjara kecuali bagi mereka yang dipenjara karena urusan darah, atau kecuali bagi orang yang benar-benar dikenal sebagai orang yang membuat kerusakan. Yang kasus-kasus selain itu maka dibebaskan oleh Al-Mahdi ini. Yang kedua, meminta keridhaan terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib, mengumumkan pembebasan mereka serta mempergauli mereka dengan baik. Jadi kan ada di awal masa Daulah Abbasiyah ini kan terjadi perselisihan lagi. Di awalnya kan dulu Bani Umayyah, yaitu keturunannya Umayyah dari Abu Sufyan, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kemudian sampai cucu-cucunya kan direbut sama keturunannya Bani Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Cucu-cucunya itu mereka
mengatakan bahwasanya kekhalifahan itu harusnya miliknya klannya Bani Abbas, karena Bani Abbas lebih dekat kepada kekhalifahan atau nasabnya lebih dekat kepada Ahlul Bait. Nah, terus kemudian setelah Bani Abbas berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, ada konflik lagi antara Bani Abbas dengan keturunannya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali keturunan cucu-cucunya Ali, cucu cicit-cicitnya, dia mengatakan bahwasanya khalifah ini seharusnya kembali kepada klannya Ali bin Abi Thalib, yang mana kekhalifahan terakhir yaitu dipegang oleh Al Hasan sebelum diberikan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, tetapi Bani Abbas pada saat itu sudah sangat kuat. Nah, dan mereka pada zaman sebelumnya, zaman sebelum Khalifah Al-Mahdi ini, orang-orang yang dinilai oleh pemerintah sebagai orang-orang yang berbahaya dalam kekuasaannya, maka dipenjara. Termasuk di sana cicit-cicitnya, keturunannya Ahlul Bait dari Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat ini, aduh kok hilang. Subhanallah. Nah, pada saat zamannya Al-Mahdi ini, maka Al-Mahdi meminta keridhaan terhadap Ali bin Abi Thalib, mengumumkan pembebasan mereka serta menggauli mereka dengan baik. Nah, yang ketiga, perhatian terhadap urusan kezaliman beliau sendiri yang turun tangan membentengi rakyat dari perbuatan semena-mena. Yang keempat, membuat tempat tinggal bagi orang sakit. Al-Mahdi ini membangun rumah sakit, menetapkan bagi orang yang buta, kusta, yang lemah, keluarga yang dipenjara, menetapkan dikasih pemberian yang menghindarkan mereka dari meminta-minta dan mengemis, dikasih dari Baitul Mal, dibiayai sama pemerintah. Nah, yang kelima, beliau memerintahkan untuk membangun tempat-tempat peristirahatan di jalan para jamaah haji. Nah, dan membuat sumur di sana untuk minum bagi orang yang sedang perjalanan haji. Yang keenam, mengatur pos antara wilayah Daulah Islamiyah. Nah, menambah jalan dan mengembangkan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Madinah atau Masjid Nabawi untuk keamanan jemaah dan menampung semua jemaah yang membludak di musim haji. Nah, sebentar. Kepencet. Kepencet. Ada WA. Nah, kemudian wafatnya, beliau wafat pada tahun 169 Hijriah, dan beliau memimpin khalifah selama 11 tahun. Beliau menyerahkan khalifah setelahnya kepada putranya yaitu Al-Hadi. Nah, kemudian setelah itu kepada saudaranya yaitu Harun ar-Rasyid. Nah, nanti setelah ini akan ada cerita dari khalifah yang sangat terkenal dari Daulah Abbasiyah yang bernama Harun ar-Rasyid. Insyaallah nanti ceritanya agak panjang yang Harun ar-Rasyid. Nah, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.